Dalam sejarah manusia, hanya ada satu misteri yang tak pernah bisa dijawab dengan tuntas. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Beberapa menyebutnya akhir, sebagian menganggapnya permulaan. Namun temuan arkeologi terbaru, sebuah tablet hitam dari padang Persia, memperlihatkan simbol yang tidak pernah tercatat dalam peradaban modern. Tubuh manusia terbelah antara cahaya dan bayangan, dengan satu kata terukir berulang-ulang. Barzakh. Bagaimana sebuah peradaban kuno yang bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah bisa memahami konsep yang baru dikenal ribuan tahun kemudian? Dari mana mereka mengetahui adanya alam perantara antara hidup dan mati? Dan mengapa tablet itu seolah hangat, seakan dibuat bukan oleh orang masa lampau, tetapi oleh sesuatu yang masih bekerja di luar nalar manusia? Pertanyaan ini membuka pintu menuju sebuah perjalanan gelap ke dalam rahasia barzakh, alam yang tidak terlihat mata manusia, di mana kesadaran dipisahkan dari tubuh, diadili oleh dirinya sendiri, dan ditatap oleh makhluk-makhluk yang tidak pernah ingin kita temui. Inilah kisah tentang apa yang menunggu setelah cahaya terakhir padam, dan mengapa manusia tidak pernah boleh mencoba membukanya. Dalam berbagai kitab suci, barzakh digambarkan sebagai tempat pemisah, sebuah alam perantara yang berdiri di antara dunia manusia dan hari pembalasan. Bukan surga, bukan neraka, melainkan ruang misterius yang hanya dapat dimasuki setelah jiwa terlepas dari tubuhnya. Ia digambarkan sebagai batas halus, tirai yang tidak bisa ditembus oleh manusia hidup, namun menunggu setiap manusia yang pernah bernapas. Dikisahkan bahwa roh yang baru meninggalkan tubuh berada dalam kondisi terkejut, antara sadar dan tidak. Dunia fisik mulai memudar dan perlahan digantikan oleh ruang yang terasa asing, sebuah dimensi yang bergetar oleh cahaya lembut dan bayangan pekat. Suara-suara samar memanggil dari jauh, namun tanpa arah pasti. Disinilah perjalanan awal di barzakh dimulai. Di alam itu pula, amal perbuatan manusia berubah menjadi bentuk metafisik. Kebaikan menjelma sebagai cahaya menenangkan, sementara keburukan mengambil rupa sebagai bayangan yang mengikuti, mengejar, bahkan menatap tanpa mata. Para ulama terdahulu menggambarkan barzakh sebagai cermin yang menampilkan wajah sejati seseorang. Bukan wajah fisik, tetapi apa yang ia simpan di dalam hati. Namun semua ini hanyalah versi yang dikenal publik, versi yang aman, versi yang dibenarkan. Tetapi sejarah gelap dan teks terlarang menunjukkan bahwa barzakh jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam, dan jauh lebih menakutkan dari apa yang selama ini diajarkan. Sesuatu telah disembunyikan dari pengetahuan manusia, dan inilah awal pembongkarannya. Dalam naskah-naskah abad ke-9 yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, barzakh disebut bukan semata tempat penantian, melainkan ruang observasi, sebuah dimensi di mana makhluk tertentu mempelajari jiwa manusia yang baru meninggalkan tubuhnya. Mereka bukan malaikat, bukan jin, tetapi entitas berwujud kabut dengan kesadaran yang tak dapat dipahami manusia. Teks yang sama menjelaskan bahwa barzakh memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Lapisan paling terang adalah tempat jiwa-jiwa yang tenang menunggu dalam kedamaian. Namun semakin besar dosa seseorang, semakin dalam ia terseret ke dalam lapisan gelap yang disebut Al-Hijab Al-Akbar. Tirai besar yang dikatakan dapat menghapus sebagian memori jiwa, membiarkan seseorang menerima bayangannya sendiri tanpa pertahanan. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa waktu di barzakh tidak berjalan seperti waktu dunia. Ia melingkar berputar, seakan mengulang kembali masa lalu seseorang berkali-kali. Jiwa yang penuh penyesalan dapat terperangkap dalam lingkaran itu selama waktu yang tak terukur, menyaksikan ulang kesalahannya, sampai ia mengakui sendiri apa yang pernah ia sembunyikan, yang membuatnya lebih mengerikan. Cerita-cerita ini bukan berasal dari satu peradaban. Mesir kuno, Persia kuno, dan Asia Barat semuanya memiliki kisah serupa tentang ruang penantian gelap yang memantau manusia. Terlalu mirip untuk dianggap kebetulan, seolah seluruh peradaban pernah melihat sesuatu yang kini tidak boleh lagi dibicarakan. Pada tahun 1934, sebuah ekspedisi arkeologi di Gurun Jazirah menemukan manuskrip yang disebut Risalah Al-Maut tersimpan dalam peti batu yang terkubur lebih dari 3 meter di bawah tanah. Di dalamnya terdapat diagram yang tidak lazim.
tubuh manusia digambar terbelah dengan garis cahaya yang keluar dari dada mengarah ke lingkaran gelap yang diberi nama Dar al-Barzakh. Manuskrip itu tidak pernah diterbitkan karena para penelitinya menghilang secara misterius 2 bulan setelah penemuan tersebut. Teks kuno itu menggambarkan Barzakh sebagai sistem metafisik yang bekerja seperti mekanisme kosmik. Ia memindai jiwa, membaca getaran moral, dan menimbang berat kesalahan yang dibawa manusia. Beberapa ahli spekulatif menyebutnya teknologi spiritual paling tua, bukan dalam arti mesin, tetapi hukum alam yang sudah ada sebelum bumi terbentuk. Ia berfungsi otomatis seperti gravitasi. Namun khusus bagi jiwa, lebih mengejutkan lagi, terdapat catatan tentang jembatan cahaya yang menghubungkan dunia manusia dan barzakh. Menurut beberapa teori, jembatan ini aktif tepat pada detik terakhir kehidupan seseorang, saat kesadaran terlepas sepenuhnya. Energi yang disebut Nur al-Fitrah menjadi kunci pembuka dimensi tersebut, seolah setiap manusia membawa kode akses bawaan di dalam ruhnya. Tanpa cahaya itu, jiwa dikatakan akan tersesat. Teori paling gelap berasal dari seorang peneliti, Baghdad abad ke-11, bahwa barzakh bukan sekadar ruang pasif. Ia merekam jiwa, menyimpan pantulan setiap manusia yang pernah hidup. Pantulan itu bukan sekadar memori, tetapi bayangan spiritual yang dapat bergerak, berbicara, bahkan menentang jiwa aslinya. Jika ini benar, maka barzakh bukan hanya tempat penantian, tetapi ruang interaksi antara diri dan diri lain yang selama ini kita hindari. Jika semua teori itu benar, maka barzakh bukan sekadar ruang tunggu. Ia adalah ruang penyingkapan, tempat di mana manusia dipaksa menghadapi kebenaran yang selama hidupnya ia hindari. Jiwa yang penuh cahaya akan menemukan ketenangan, tetapi jiwa yang gelap akan menghirup udara yang terasa berat, seakan dinding-dinding dimensi itu menyempit, menekan, dan mengembalikan setiap bisikan dosa yang pernah ia lakukan. Disinilah konsekuensi sejati mulai bekerja. Di lapisan barzakh yang paling kelam, disebut sahlah al-zulmah, jiwa dapat melihat wujud penyesalan mengambil bentuk fisik. Ada yang melihat dirinya sendiri menangis tanpa suara. Ada yang melihat bayangannya tumbuh lebih besar, seolah siap menelan dirinya. Tidak ada pelarian, tidak ada dalih, tidak ada cara untuk bersembunyi. Mereka yang paling takut bukanlah jiwa-jiwa berdosa itu sendiri, tetapi diri lain yang mereka temui di sana. Konsekuensi terbesar terjadi pada jiwa yang selama hidupnya menolak kebenaran atau mencampakkan nurani. Teks kuno menyebutkan bahwa jiwa seperti ini dapat mengalami pemisahan kedua, suatu kondisi di mana kesadaran terpecah dan bagian tergelap dari diri mengambil kendali untuk menghakimi bagian yang lebih lemah. Inilah hukuman paling sunyi di barzakh, dihukum oleh diri sendiri, di hadapan dimensi yang tidak mengenal belas kasihan. Beberapa legenda kuno bahkan menyebutkan bahwa ada peradaban yang hancur setelah mencoba menembus tirai barzakh ketika masih hidup. Mereka kehilangan akal, terserap dalam lingkaran mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Seolah barzakh bukan hanya tempat setelah kematian, tetapi mekanisme perlindungan alam agar manusia tidak melanggar batas yang tidak pernah boleh dilanggar. Jika barzakh benar-benar merupakan ruang penyingkap paling jujur dalam seluruh perjalanan eksistensi manusia, maka kehidupan dunia bukanlah sekadar tempat untuk menjalani waktu, tetapi tempat membentuk pantulan yang kelak akan kita temui. Barzakh bukan ancaman, tetapi cermin yang menunggu, cermin yang tidak bisa kita tipu, tidak bisa kita rekayasa, dan tidak bisa kita tinggalkan. Semua yang kita simpan di dalam diri, baik maupun buruk, pada akhirnya akan berdiri di hadapan kita. Filosof-filosof kuno berpendapat bahwa manusia menghabiskan hidupnya untuk membangun dua wujud. Wujud fisik yang dilihat mata dunia dan wujud batin yang hanya disaksikan oleh alam gaib. Wujud kedua inilah yang akan berjalan sendirian di barzakh. Jika ia ringan, maka ia akan melayang menuju cahaya. Jika ia berat, maka ia akan terseret menuju bayangan. Inilah sebabnya mereka menyebut kehidupan dunia sebagai ladang, sementara barzakh adalah hasil panen. Peringatan besar dari para ulama dan para arif adalah satu hal. Jangan pernah meremehkan apa yang tersembunyi di dalam hati, karena justru itulah yang paling bersuara di barzakh.
Kata-kata dapat disusun, tindakan dapat dimanipulasi, tetapi motif adalah sesuatu yang tidak pernah mati, bahkan setelah tubuh terkubur dalam tanah. Di sanalah pengadilan sunyi bekerja, pengadilan tanpa saksi, tanpa hakim, kecuali diri sendiri dan cahaya yang pernah kita bawa. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sedang kita bangun di dalam diri saat ini? Cahaya yang menuntun atau bayangan yang memburu? Setiap detik hidup adalah goresan baru dalam catatan yang akan dibaca ulang di alam setelah kematian. Dan barzakh, sebagaimana digambarkan dalam teks kuno, bukanlah hukuman, tetapi kebenaran yang tidak bisa lagi kita hindari. Setiap manusia membawa ketakutan tersembunyi yang tidak pernah ia akui. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kesepian, ketakutan akan kegelapan, atau ketakutan akan dirinya sendiri. Di dunia, ketakutan ini dapat ditutupi dengan tawa, pekerjaan, pencapaian, dan keramaian. Namun di barzakh, seluruh tirai yang menutupi ketakutan itu tercabut. Jiwa berdiri tanpa perisai, tanpa kedok, dan tanpa kemampuan untuk lari dari bayangan yang selama ini ia sangkal. Teks kuno Al-Mirat Al-Batiniyah menggambarkan bahwa ketakutan yang paling dominan dalam hati seseorang akan menjadi bentuk pertama yang ia lihat ketika memasuki barzakh. Ada yang melihat jurang tak berujung, ada yang melihat rumah masa kecil mereka terbakar, ada yang melihat diri mereka ditinggalkan oleh semua yang pernah dicintai. Semua itu bukan ilusi, melainkan resonansi batin, gema dari apa yang disimpan manusia paling dalam. Namun ketakutan utama yang paling sering tercatat adalah ketakutan akan penilaian diri sendiri. Di dunia ini manusia terbiasa menciptakan alasan, pembenaran, dan dalih untuk membenarkan perbuatannya. Tetapi di barzakh, ia tidak bisa berbohong kepada pantulan batinnya. Dalam dimensi itu, jiwa bertemu dengan versi dirinya yang paling jujur, versi yang tidak pernah lupa, tidak pernah menipu, dan tidak pernah memaafkan tanpa alasan. Para ahli spiritual mengingatkan bahwa inilah alasan mengapa kehidupan dunia penting. Bukan untuk menghindari barzakh, tetapi untuk masuk ke dalamnya tanpa membawa ketakutan yang membebani. Karena semakin besar ketakutan yang dibawa seseorang, semakin kuat ia berwujud di barzakh, dan semakin gelap pula ruang yang harus ia lewati. Pada akhirnya, manusia tidak sedang melarikan diri dari dimensi gaib. Ia sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Ketika tubuh manusia ditinggalkan oleh ruhnya, tirai pertama yang terbuka adalah gerbang menuju alam yang tak dapat disentuh. Mata dunia barzakh bukan ruang kosong, bukan pula sekadar penantian, tetapi sebuah dimensi yang memisahkan kehidupan dan kebangkitan. Di sini seseorang tidak bisa lagi bersembunyi di balik reputasi, harta ataupun gelar. Semua yang pernah dilakukan, sekecil apapun, menjadi cahaya atau kegelapan yang membentuk keadaan dirinya. Para ulama menggambarkan barzakh sebagai ruang kebenaran, mutlak tempat di mana manusia akhirnya melihat hakikat dirinya sendiri tanpa ilusi. Di barzakh, waktu tidak berjalan seperti di dunia. 1 detik bisa terasa 1000 tahun, dan 1000 tahun bisa terasa sekejap. Sebagian roh merasakan ketenangan lembut yang mengalir seperti angin surga, ditemani cahaya yang menenangkan dan wangi yang tidak pernah ada di bumi. Namun sebagian lain hidup dalam kesempitan kubur, tekanan gelap, dan pengulang rasa takut yang tidak mampu digambarkan kata-kata. Inilah fitnah kubur, ujian pertama yang menyingkap apakah seseorang benar-benar membawa iman dalam dirinya atau hanya sekadar melafalkannya di lisan. Di titik inilah dua malaikat yang dikenal secara turun-temurun sebagai Munkar dan Nakir menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hafalan, melainkan dengan kebenaran hati. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi mereka yang hidup dengan kejujuran iman, jawaban mengalir seperti napas. Namun bagi mereka yang selama hidup hanya mengikuti dunia, pertanyaan itu menjadi pedang yang mengguncang seluruh keberadaannya. Kubur bisa menjadi taman surga atau menjadi lubang menuju petaka. Dan setelah itu roh tidak lenyap. Mereka melihat tempat yang akan menjadi akhir perjalanan mereka kelak. Surga yang damai atau neraka yang mengerikan. Barzakh menjadi cermin masa depan, sekaligus penjara waktu.
hingga hari ketika sangkakala ditiup dan langit terbelah, seluruh roh akan dikumpulkan bersama jasad mereka yang dibangkitkan. Namun sebelum hari itu tiba, barzakh tetap menjadi misteri terbesar. Kehidupan, ruang sunyi tempat manusia, menunggu takdir terakhir mereka dalam cahaya atau dalam gelap sesuai apa yang pernah mereka tanam sepanjang hidup.